Alhamdulillah, pemirsa sekalian, saya pada hari ini tanggal 22 Maret 2021, alhamdulillah saya sudah dapat dosis kedua untuk vaksin Sinovac, dan saat ini saya berada di RSUD Wonosari. Alhamdulillah dalam keadaan sehat selama proses 2 minggu dari vaksin pertama, dosis pertama sampai yang kedua saya tidak ada gejala apa-apa, dan kali ini juga alhamdulillah sehat walafiat pula. Dan saya sarankan pada seluruh warga masyarakat Indonesia ikut vaksin ini jika punya kesempatan dan diberi kesempatan untuk itu. Kemudian mohon tidak termakan isu-isu hoax. Cukup percaya saja ada dari Dinas Kesehatan, ada dari Kemenkes, ada dari para dokter yang punya spesialisasi dalam hal itu, yang pakar, yang kita percayai. Karena dalam agama kita juga kan kita disuruh untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang padamu orang fasik, tabayun dulu. Kita kan nggak tahu berita itu benar ataukah tidak, datang dari mana. Ada pakar kesehatan yang sudah memutuskan hal ini punya manfaat. Ada MUI juga yang mengatakan sudah darurat, boleh silakan untuk dipakai. Itu yang kita dengar. Dan insya Allah ini bawa maslahat untuk kita, dan semoga penyakit-penyakit yang menimpa kita ataupun anak-anak kita segera berakhir, anak keturunan kita juga dapat terselamatkan. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena background ya, jadi karena pertama latar belakang background saya masih ada kimia gitu. Dan yang kedua, ada salah satu tulisan saya dari 67 tadi yang Mas Rangga sebutkan, itu ada buku khusus tentang masalah vaksin yang kita tulis dengan tim. Ada pakar, teman saya ada pakar vaksin khusus ya, bahkan dia pakar pandemik. Ada, bisa cari nanti di internet, Dr. Saifuddin Hakim di UGM sekarang. Dia salah satu tim yang buat genos gitu. Kemudian ada juga pakar farmasi di situ. Saya dari sisi background kimianya. Nah, kita buat buku susun untuk, karena dari dulu itu vaksin selalu ditentang terus. Kita ingin ngatasi itu. Jadi ada beberapa komentar-komentar yang kurang pas, tidak ilmiah, kita ingin luruskan. Di samping kita kuatkan juga dari sisi agamanya. Saya waktu itu bagian yang saya nulis itu tentang hukum vaksin dari sisi fikih. Karena mungkin yang bisa memahami ini cuma orang kimia atau farmasi atau kedokteran, sehingga kita harus turut serta untuk menulis itu. Nah, ketika tulis bahasan saya itu intinya dari fatwa-fatwa ulama yang ada, vaksin itu halal, dan vaksin itu kalau dari sisi proses pembuatannya bermasalah. Seperti ada beberapa vaksin yang dikritik MUI, termasuk vaksin COVID ini ada beberapa yang buatan pabrik itu yang dikritik MUI juga. Ya, tapi dari sisi hasil akhir tidak masalah, sehingga intinya kalau ada proses yang bermasalah, namun karena keadaan darurat itu dibolehkan. Ini keadaan darurat itu dibolehkan. Nah, seperti termasuk untuk vaksin COVID saat ini. Jadi dengan alasan itu, nah itu yang melatar belakangi kenapa saya mantap untuk vaksin. Termasuk vaksin kalau untuk anak-anak juga saya sarankan juga demikian. Bahkan anak-anak saya itu semua vaksinnya lengkap. Anak saya ada 4, semua vaksinnya itu lengkap. Rumaisur, Wifi, Ruqayyah, ada Rofib, itu semuanya vaksinnya lengkap. Walaupun waktu itu di masa saya awal-awal vaksin masih ragu-ragu karena ini benar nggak, saya butuh untuk kajian lebih lanjut. Akhirnya saya mantap dengan vaksin sejak dulu. Kita itu kebanyakan dengar berita-berita hoax. Itu satu. Ditambah lagi, maaf, orang-orang kita literasinya kurang. Jadi mau suruh baca nggak mungkin gitu. Tapi kalau dengar berita isu-isu, mau dengar, mau baca. Ini memang latar belakang pendidikan bisa juga, dan latar belakang kita itu kurang untuk menelaah dan kurang untuk mengkaji. Tapi kalau mau perhatikan orang-orang yang pakar, harusnya kan kita ambil dari orang yang pakar. Contohnya kalau Mas Rangga misalnya, contoh simpel deh. Orang jadi komentator bola misalnya. Kan lebih mantap kalau dia itu komentator dari dulu, atau dia itu pemain bola kan. Kalau orang cuma, maaf, orang bawah nggak pernah main bola, terus sekali nggak gol saja dikomentari jelek, kira-kira Mas Rangga percaya nggak? Belum tentu kan. Kamu siapa komentar orang yang sudah ahli gitu? Coba kamu main sendiri deh. Bisa main nggak?
Oh nggak bisa, ya sudah diam aja. Dia nggak ngegolin ya karena ada sebab gitu loh. Kita gini aja, kita dengar dari pakar. Contoh misalnya kita kalau mau bangun bangunan, orang yang bangun bangunan mungkin dia sudah jadi mandor atau dia sudah pengalaman membangun, atau dia itu seorang insinyur. Gak mungkin kan orang farmasi disuruh bangun bangunan, gak mungkin. Sudah sesuai dengan bidangnya. Maka kita dengar orang yang sudah pakar di situ. Maka kalau bisa rakyat Indonesia juga mbok dengar saja dari yang pakar gitu loh. Nggak dengar dari sembarang orang. Kalau orang punya latar belakang lain jangan didengar gitu. Sebenarnya simpel kalau mau menjelaskan vaksin itu. Siapa yang ngomong? Backgroundnya apa? Oh, backgroundnya ini. Ya ngapain didengar? Wong dia bukan ahli. Saya sebenarnya dari kemarin belum bisa, saya nggak banyak ngomong. Saya cuma berani, saya bilang ke lewat dinas kesehatan, lewat Pak Sukis ya. Terus saya berhasil masuk dalam daftar itu ya. Saya bilang tunggu aja. Seperti saya kemarin beri penyuluhan juga tentang masalah vaksin. Saya bilang sama dinas kesehatan, gini aja Bu, saya jadi contoh aja nanti, insya Allah punya pengaruh gitu. Nah, saya mantapkan itu. Nah, ketika saya maju, yang biasa komen-komen pada diam semuanya. Ustadz aja berani kayak gini, masa kita enggak? Jadi kadang kita cukup memberi contoh tanpa komentarin orang-orang yang selalu buat isu-isu yang enggak benar tadi. Bisa seperti itu. Kalau misalnya vaksinnya dari proses bermasalah, pasti nanti di akhir dia bilang, ini sudah dikaji darurat nih. Ini sudah dianggap darurat, maka vaksin ini harus tetap dipakai gitu. Nah, pandangannya MUI ini memandang namanya maslahat untuk orang banyak gitu. Dampaknya beda-beda ya. Ada yang demam, ada yang mungkin butuh istirahat dulu. Alhamdulillah saya ketika dosis pertama itu tidak rasakan apa-apa. Jadi cuma ya disuntik sudah. Ini tahu bekas suntik seperti apa gitu ya. Saya aktivitas lagi seperti biasa. Nggak ada, malamnya itu malah saya sepedaan, main sepeda gitu hampir setengah jam, sehat-sehat aja sampai sekarang alhamdulillah. Saya bilang tergantung ketahanan orang, karena kan vaksin itu kita masukkan virus yang sebenarnya sudah dijinakkan gitu. Tujuannya virus ini masuk agar bisa mengetahui nanti ada virus baru lagi yang mau masuk. Oh ini musuh saya nih, dia jadi tahu sehingga dia buat imun untuk dirinya. Nah, tujuan vaksin kayak gitu, ada imun yang dibentuk gitu. Makanya setelah kita suntik itu biasanya dokter bilang, Ustadz nanti istirahat dulu situ 30 menit untuk melihat reaksinya gitu. Ya kita duduk dulu santai. Oh, sudah nggak ada nih, alhamdulillah. Baru kita pergi. Itu cuma ada efek itunya aja, tapi mungkin ada yang tidak nampak, ada yang tampak, itu bisa jadi. Namun kan tidak semua kasus Mas Naga. Taruhlah sekarang sudah 2 juta orang yang disuntik ya atau divaksin ya. Tapi dari 2 juta itu nanti cek aja apakah kasusnya 2 juta juga. Kalau kasusnya bukan 2 juta, misalnya cuma 10 dari 2 juta, kenapa 10 ini dianggap gitu loh? 10 ini bukan jadi kita nganggap remeh, enggak. Tapi kan enggak itu dijadikan patokan kalau vaksin tuh gagal. Enggak bisa. Ya. Saya misalnya saya punya jualan ada 2 juta barang gitu ya. Kalau lakunya selain dari 10 tadi, kan saya bilang saya untung besar nih. 10 enggak laku gimana? Kan karena itu enggak dianggap. Nah, sama dengan ini, harusnya orang pandang, yang lainnya enggak ada masalah kok. Pak Jokowi saja ketika suntik sampai sekarang baik-baik aja gitu ya. Pak Ma'ruf Amin baik-baik aja. Nah, kenapa kita lihat orang yang cuma masalah 1-2 gitu, yang lainnya enggak? Harusnya kan adil dalam masalah ini, gitu. Di vaksin tuh merasa, alhamdulillah ya saya sudah divaksin nih ya. Walaupun saya tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak gitu. Saya tetap normal dengan orang protokoler, tetap saya praktekkan gitu. Bahkan di masjid saya itu termasuk masjid yang sampai saat ini jaraknya masih ada gitu, nggak mepet-mepet gitu. Mungkin kalau masjid-masjid yang lain saya nggak tahu ya. Nah, tetap saya terapkan kayak gitu. Jadi tetap kita lakukan ikhtiar seperti tadi, gitu.
Jadi vaksin itu punya tujuan kita akan membentuk herd immunity. Herd immunity itu ketahanan yang ada di lingkungan kita. Jadi kita punya sesuatu untuk membentengi kalau ada virus yang masuk. Misalnya di masyarakat kita ada 100 orang lah. Cuma saya sama Mas Rangga aja yang divaksin, yang lainnya enggak. Itu masih belum kuat. Masih bisa ada yang masuk. Tapi kalau dari 100 misalnya 98 itu divaksin, 2 ini enggak lah karena ada sebab ya misalnya. Maka yang lainnya sudah punya ketahanan untuk melindungi yang lainnya, jadi menyelamatkan yang lainnya. Sehingga kalau tetap ngotot tidak mau divaksin, bisa jadi dia membuat sebab virus itu masuk di masyarakatnya, atau bisa jadi dia kena sendiri. Dan gampangannya gini, kalau ada 2 pilihan aja deh. Kita bisa memilih virus masuk sendiri, kita kena gejala-gejala COVID. Ya taruhlah sudah sering dengar beritanya itu bagaimana gejalanya kan. Atau pilihan yang kedua, kita divaksin dengan virus yang sudah dijinakan. Tentu kita akan milih kan yang lebih ringan. Bukan pasrah aja, sudahlah. COVID datang aja deh. Saya kena aja deh. Kan nggak kayak gitu. Saya tetap pilih, yang ringan mana ya? Suntik aja deh. Daripada saya kena, saya belum tentu bisa nahan virus tadi. Contoh ada tokoh-tokoh yang sudah divaksin dari jajaran presiden sampai MUI, itu juga sudah pada divaksin, sudah ada fatwanya, pakar-pakar, ahli-ahli sudah bicara. Kita mau percaya sama siapa lagi gitu? Kalau cuma percaya sama berita saja malah kita jadi nggak tenang gitu dengan berita-berita hoax ya. Maka kalau ada kesempatan untuk vaksin, saran saya ikut vaksin saja, nggak usah menolak. Pertama, percaya pada orang yang memang ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua, kita percaya pada ulama yang mereka juga memberikan fatwa yang juga maslahat untuk umat. Yang ketiga, ya banyak-banyak doa terus supaya kesulitan-kesulitan saat ini bisa segera berakhir. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan Allah pasti akan kasih kemudahan.